Kembali lagi di Garda Teologi Channel. Ya, di pembahasan kali ini saya akan membahas perihal tentang fenomena atau tren murtad ya di Timur Tengah yang menimpa Timur Tengah dan negara Arab. Nah, tentu fenomena ini sangat membingungkan juga. Ternyata makin ke sini makin banyak ya yang murtad dari tahun ke tahun semenjak tahun 2015 atau semenjak era tahun 2000. Banyak yang diam-diam dan juga ada yang sekarang mendeklarasikan tentang kemurtadannya. Di negara Arab ini sendiri adalah mayoritas komunitas satu golongan agama di sana yaitu Islam ya, diidentikan dengan Islam. Jadi kali ini saya akan bahas mengenai ini karena cukup menarik ya pembahasan ini. Banyak yang tidak tahu dan banyak juga yang mungkin sudah tahu tentang hal ini. Nah, salah satu artikel yang membahas tentang ini pada tahun 2019, remaja perempuan Saudi yang murtad, saya merasa dilahirkan kembali. Jadi ada kebanggaannya dengan kemurtadannya. Salah satu contohnya adalah perempuan ini. Jadi dia merasa bangga dengan murtadnya dia dari agama sebelumnya. Jadi ini cukup menarik ya untuk kita angkat dan bahas pada siang hari ini. Dan banyak anasir-anasir atau omongan-omongan bahwa itu semua hoax ya, dari kawan-kawan kita. Tapi fakta membuktikan itulah fakta yang terjadi di Timur Tengah. Jadi hal inilah yang harus disadari juga, dan banyak juga yang pengungsi ya, imigran dari Timur Tengah ramai-ramai peluk Kristen. Nah, coba kita baca dulu artikel ini. Remaja Saudi yang melarikan diri dari keluarganya dan mendapatkan suaka di Kanada dan mengatakan bahwa petualangan yang dialami sepadan dengan resiko yang dihadapi agar dia bisa hidup sebagai manusia bebas. Oh, jadi dia merasa bebas mungkin dulu di ajarannya ya. Rahaf Muhammad Al-Kunun, umur 18 tahun, jadi perhatian dunia setelah awal bulan ini mengunci diri di sebuah kamar hotel di Bangkok dan menolak untuk terbang pulang ke Saudi. Oh, dia menunda bahwa keluarganya telah merundung dan mengaku takut akan dibunuh jika kembali ke tanah airnya. Oh, jadi dia yang sempat viral juga ya, yang mengunggah suatu video dan mengatakan dan menyampaikan aspirasinya di situ. Dia menuduh bahwa keluarganya telah merundungnya dan mengaku takut akan dibunuh, dan jika dia kembali ke tanah airnya akan terjadi hal seperti itu, ya, seperti yang dikatakannya. Dia menuduh bahwa keluarganya telah merundung dan mengaku takut akan dibunuh jika kembali ke tanah airnya. Ini merupakan hal yang sepadan dengan resiko yang diambil, katanya, kepada surat kabar Toronto Star dalam wawancara pertama setelah mendapat suaka. Saya tidak rugi apapun, jadi dia merasa bebas ya sekarang, hak-haknya bisa dia dapatkan. Nah, jadi saya merasa dilahirkan kembali ya, seperti keluar dari dalam suatu ruangan yang mengekang ya, atau mempenjarakan dia ya. Akhirnya dia merasa hidup kembali atau terlahir kembali. Di Saudi, perempuan diperlakukan sebagai objek, seperti budak, katanya. Saya ingin menceritakan kisah saya dan tentang apa yang terjadi pada perempuan Saudi. Keluarga Al-Kunun sedang dalam perjalanan ke Kuwait ketika Rahab melarikan diri ke Bangkok, ibu kota Thailand. Ia mengatakan bermaksud untuk melakukan penerbangan lanjut ke Australia dan sudah memiliki visa Australia. Akan tetapi dia mengaku paspornya telah disita oleh seorang diplomat Saudi saat turun dari pesawat di Bangkok, dan yang membuatnya terkatung-katung. Oh, jadi hal itu yang menyebabkan jadi masih berusaha juga ya negara-negara ini untuk menghalangi juga dia. Rahab Muhammad sudah membuang Al-Kunun dari nama belakangnya karena keluarganya kini tidak mengakui dia lagi. Mengirim serangkaian cuitan dari kamar hotel di bandara memiliki bantuan pada komunitas internasional.
Oh, jadi dia memilih melakukan cuitannya di media sosialnya dan mengatakan minta bantuan internasional terkait dengan apa yang dialami. Jadi dia sengaja ya mencari suaka ke negara-negara yang mungkin eh, berdaulat atau mungkin demokrasi ya, dan Thailand salah satu tempat transitnya. Seperti itu rupanya. Kasus selalu ditangani oleh Human Rights Watch dan sejumlah jurnalis. Jadi langsunglah ditangani oleh badan-badan atau mungkin organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan atau HAM ya. Thailand diizinkan untuk tinggal di tinggal dan PBB kemudian mengkaji permohonan suakanya. Jadi pemerintah Thailand akhirnya membiarkan dia tetap tinggal. Saya tidak pernah mengira masih ada peluang 1% saja bahwa kebebasan ini bisa terjadi, katanya kepada Toronto Star. Saya merasa sangat aman di Kanada, negara yang menghormati hak asasi manusia. Oh, luar biasa ya. Apa yang dialami, apa yang dia sampaikan juga pengalamannya tentang terlahir baru ini. Dia menambahkan, saya merasa dilahirkan kembali dan merasakan cinta kasih datang dari semua orang yang menunggu saat kedatangan saya. Jadi disambut juga sama orang-orang yang mungkin mengetahui berita tentang Rahab Muhammad ini ya. Rahab Muhammad mengatakan bahwa dia memang harus berusaha membiasakan diri dengan cuaca Kanada. Namun, dia sangat bersemangat untuk menjalankan pengalaman barunya itu. Ya. Jadi dia begitu antusias dan semangat, wah, saya sudah bebas ini dari belenggu. Mungkin seperti itu ya, saudara-saudara. Saya akan mencoba berbagai hal yang belum saya coba. Oh, katanya kepada stasiun televisi CBC, saya belajar hal-hal yang belum pernah saya pelajari. Saya akan mempelajari atau menjelajahi kehidupan saya, akan mencari pekerjaan dan menjalani kehidupan normal. Oh, jadi dia ingin hidup bebas dengan menjelajahi apapun yang dia ingin cari tahu, dia ingin bekerja, dan dia ingin menjalani hidupnya dengan normal tanpa tekanan dari pihak manapun. Kira-kira seperti itu ya. Jadi berita remaja ini cukup viral dan menjadi salah satu contoh bahwa terjadi ya hal-hal di sana. Ini adalah salah satu keberanian dari sebagian besar yang mungkin sudah reject juga dari agamanya, seperti yang saya bahas kemarin. Ternyata banyak yang sudah menjadi ateis, utamanya di negara Turki juga itu ya, yang notabene adalah basicnya adalah negara Islam, walaupun negaranya semenjak sudah mendeklarasikan sebagai negara yang berdiri sendiri, tidak dalam kekhalifahan lagi dan menjadi sekuler. Tapi akhir-akhir ini selama 20 tahun atau 10 tahun terakhir ada pergeseran menjadi konservatif, tapi ternyata itu membuat anak muda di sana memilih untuk mengasosiasikan dirinya sebagai seorang ateis. Jadi sekarang ini zaman sudah berubah begitu besar ya, drastisnya. Jadi semua orang memperjuangkan hak-haknya masing-masing. Jadi salah satunya adalah remaja Saudi ini yang kabur setelah keluar dari Islam dan mendapatkan suaka di Kanada. Kira-kira seperti itu. Dan dia mengakui bahwa negara Kanada sangat demokratis, sangat menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan lain-lainnya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah salah satu contoh dari segelintir kasus yang mungkin banyak terjadi di Timur Tengah. Nah, jadi hal ini menjadi sharing informasi juga bagi kita ya. Jadi di Timur Tengah ini sudah mulai banyak yang murtad atau memilih menjadi seorang ateis, dan tidak lama kemudian dia memilih menjadi seorang Kristen. Seperti itu ya saudara-saudara. Jadi mari kita doakan saja saudara-saudara kita yang di sana. Semoga dengan perpindahannya dengan agama yang baru, mengenal Kristus sebagai juru selamatnya, mereka bisa diselamatkan dan tetap mendapatkan kedamaian. Dan kita doakan
lagi terus saya sampaikan ini. Kita harus mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin belum mengenal Tuhan, sosok pribadi Yesus yang begitu luar biasa, begitu mengasihi umat manusia. Kita doakan ya supaya saudara-saudara kita yang lain juga mengenal sosok Tuhan yang benar, dan dari sananya lah kita akan menolong hidup yang kekal bersama Tuhan nanti di Yerusalem baru. Ya, oke saudara, itulah dia tadi cuplikan atau mungkin sedikit review dari saya mengenai hal ini. Itu sebenarnya contoh-contoh yang bisa kita ambil selain dari channel-channel Kristen yang lain yang membicarakan tentang kemurtatan Muslim lalu memeluk agama Kristen, bagaimana perjuangan mereka, kesulitan mereka setelah murtad ya. Begitu sulit mereka memperoleh keadilan, bahkan cenderung didiskriminasi dan menerima hukuman. Ini gara-gara otoritas mereka. Jadi kita doakan semoga itu bisa berubah dan skema dari penduduknya juga bisa berubah, tingkah berlaku maupun dari institusi negaranya juga bisa menjunjung tinggi hak-hak beragama orang lain di sana ya. Kita doakan semoga Tuhan menjamah setiap jiwa di sana. Oke kawan-kawan, kira-kira itu yang bisa saya bagikan hari ini. Singkat-singkat aja ya, dan menunjukkan satu contoh bahwa fenomena tren murtad ini sebenarnya terjadi banyak, dan saya sudah menunjukkan salah satu contohnya tadi di situ. Jadi butuh keberaniannya seperti wanita tadi untuk reject dan mengumumkan kemurtadannya dan mengatakan opininya tentang kebebasan dan hak-hak perempuan. Kira-kira seperti itu. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan, dan jangan lupa dukung terus Garda Teologi untuk konten-konten berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.